Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan nanti ini akan menjadi bagian dari salah satu catatan amal saleh kita di yaumul qiyamah kelak. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan hari ini, ikhwani wa akhwati fillah, janallahu wa iyyakum, kita akan mengawali kajian kita dengan sebuah pertanyaan. Apa sih yang dimaksudkan dengan agama? Tentu setiap kita meyakini bahwa agama yang terbaik adalah dinul Islam, adalah agama Islam. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan dinul Islam? Di antara bahasan yang disampaikan oleh para ulama tentang dinul Islam, para ulama membuat sebuah definisi yang sangat sederhana, sangat mudah untuk kita pahami, di mana di antara disampaikan kepada kita yang dimaksudkan dengan dinul Islam maknanya adalah ma syara'allahu ala lisani anbiya'ihi, yaitu apa yang telah disyariatkan melalui lisan para nabinya, minal awamir wal irsyadat wan nawahi, baik itu berupa perintah, baik itu berupa larangan maupun bimbingan, li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kebaikan hambanya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pemirsa yang berbahagia, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melihat definisi tadi adalah sebuah gambaran yang sangat luar biasa disampaikan oleh para ulama kepada kita. Yang pertama, bahwasanya dari definisi dinul Islam kita ketahui dinul Islam itu adalah sebuah syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan kepada kalian berupa agama apa yang telah diwasiatkan dengannya kepada Nuh, dan kepada apa yang telah kami wasiatkan kepadamu, dan apa yang telah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, untuk menegakkan agama dan tidak bercerai-berai di dalamnya. Inilah landasan dalam surat Asy-Syura yang menyebutkan kepada kita definisi yang dibuat oleh para ulama tadi, bahwa dinul Islam adalah apa yang Allah syariatkan kepada kita, baik itu dari Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa, Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa kandungan dari sebuah din yang disampaikan oleh para ulama, yang pertama adalah al-awamir, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an-nawahi, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-irsyadat, bimbingan, arahan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Perintah Allah, larangan Allah, dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala ini termaktub di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dinul Islam yang Allah Ta'ala berikan sebagai sebuah nikmat hidayah, nikmat petunjuk yang Allah berikan kepada kita selaku manusia, berisi tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala, termaktub di dalam Al-Qur'an dan hadis, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamasiktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Sungguh telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang pada dua perkara tadi, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, inilah landasan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita mengetahui bahwasanya syariat Islam berdasarkan kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
dan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Berikutnya dalam definisi tadi dan uraian tadi, para ulama menyebutkan kepada kita lisolahil ibad dunyahum wa ukhurahum, bahwa syariat yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kemaslahatan, kebaikan kita dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat berisi tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia Allah tentukan kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Kehidupan akhirat yang Allah janjikan kepada kita, Allah berikan kepada mereka yang mau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, ajanillah wa iyyakum. Ketika kita mengetahui bahwa syariat itu adalah mendatangkan kebaikan buat diri kita, bahwa syariat yang Allah turunkan tadi melalui lisan para nabinya, syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan mendatangkan kebaikan buat diri kita. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, siapa saja yang mau memegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, mau melakukan kebaikan, mau mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupannya, Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepadanya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di antaranya Allah Ta'ala sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran surat An-Nahl surat yang ke-16. Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang dia beramal saleh, dari laki-laki maupun wanita, dalam keadaan iman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di sini disampaikan oleh para ulama tafsir adalah kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia. Karena dalam kehidupan akhirat Allah sampaikan kepada kita, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak akan kami balas mereka dalam kehidupan akhirat dengan kehidupan yang jauh lebih baik lagi, dengan balasan yang lebih baik lagi. Tentunya ini menjadi motivasi bagi kita untuk kita melakukan kebaikan, amal soleh, keimanan dalam kehidupan dunia berdasarkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada dinul Islam, karena kita ingin meraih kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, menjadikan kita manusia-manusia yang mau untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakannya di dalam hidup dan kehidupan kita, dan kemudian kita melihat pembuktian-pembuktian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia, dan kelak insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.